Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai mengatur tata letak teks. Dalam sebuah bab biasanya terbagi menjadi beberapa kategori pembahasan. Masing-masing kategori ini membahas topik-topik yang berbeda yang merupakan uraian dari sebuah bab. Misalnya saja dalam sebuah dokumen bisnis, rencana bisnis jualan roti bakar di sini. Kita dapat mengelompokkan pembahasan yang meliputi pendahuluan, kemudian profil perusahaan atau layanan, analisa pasar, strategi, dan lain-lain. Nah, masing-masing subbab ini nantinya kita bagi lagi menjadi beberapa kelompok pembahasan. Karena itu, tampilan style subbab harusnya berbeda dengan penulisan judul maupun sub-subbab sehingga mudah dibedakan. Untuk melakukan pengaturan subbab, ikuti petunjuk singkat berikut ini. Mula-mula kita pilih ukuran font yang lebih kecil 2 atau 4 poin dari ukuran judul bab. Jika Anda menggunakan ukuran 24 poin untuk judul, maka gunakan ukuran 20 poin atau 22 poin untuk subbab. Di sini saya buat judulnya ukurannya 24 poin, kemudian di sini subbabnya saya buat 20 poin. Sebaiknya gunakan jenis huruf yang lebih formal seperti Corina, Calibri, Tahoma, atau jenis huruf sans serif lainnya, dan hindari penggunaan jenis huruf yang kurang formal. Posisikan subbab ini tepat di garis margin sebelah kiri sehingga terlihat lebih rapi di sini. Kemudian tebalkan teks subbab agar terlihat menonjol dengan memilih icon bold. Di sini kita bisa pilih icon bold, kita tebalkan. Demikian juga judulnya seperti ini. Kemudian kita bisa pilih untuk warna. Di sini warna yang kita pilih sebaiknya adalah warna hitam karena untuk bisnis plan di sini merupakan sebuah dokumen yang bersifat resmi. Atau jika Anda membuat dokumen untuk jenis dokumen lainnya, Anda bisa menggunakan tipe warna yang sesuai dengan standar kebutuhan Anda. Di sini untuk pengaturan style sub-subbab seperti sebelumnya saya jelaskan, masing-masing subbab bisa dibagi lagi menjadi beberapa sub-subbab yang merupakan poin-poin penjabaran masing-masing topik di dalamnya. Misalnya saja pada subbab analisa pasar di sini terbagi menjadi segmen pasar, kemudian strategi meraih pasar, kemudian juga di sini bisa analisa layanan. Untuk membuat sub-subbab dalam sebuah subbab, kita bisa mengikuti cara berikut, yaitu gunakan ukuran font yang lebih kecil 6 hingga 8 poin dari ukuran font sub-judul. Di sini saya gunakan ukuran fontnya 14. Kemudian tambahkan numbering atau penomoran pada masing sub-subbab tersebut, yaitu dengan cara ketikkan di sini. Di sini awalnya tidak ada nomor. Saya hilangkan dulu sementara. Seperti ini. Jadi mula-mula kita ketikkan misalnya 1.1. Kita beri spasi seperti ini. Kemudian untuk sub-subbab selanjutnya kita juga bisa tinggal tekan enter di sini. Dia akan otomatis mengikuti nomor selanjutnya. Di sini menjadi 1.2. Kemudian di sini kita bisa mengatur isinya. Kita bisa atur. Ini saya kosongkan dulu isinya. Ini saya backspace sampai dia sebaris dengan baris di atasnya. Kemudian saya tekan enter. Dia akan otomatis mengikuti penomoran selanjutnya. Kemudian untuk membuat isi di sini kita bisa letakkan kursor di akhir sub-subbab pertama, karena saya akan mengisikan sub-subbab pertama itu dengan
isi teksnya. Kita tekan enter sampai 3 kali. 1, 2, 3. Kursor akan berada pada bagian sebelah kiri. Jika belum, Anda bisa menekan backspace sampai dia benar-benar berada pada sebelah kiri, margin sebelah kiri. Kemudian selanjutnya kita pilih jenis huruf yang bersifat resmi dari di sini bisa dari golongan sans serif atau jenis huruf lainnya yang lebih yang sifatnya resmi, karena kita akan di sini mencoba membuat suatu dokumen bisnis plan. Di sini saya gunakan hurufnya untuk isi, saya gunakan Tahoma. Untuk font saya pilih di sini ukurannya 12. Untuk mengatur jarak antar spasi di sini atau antar baris, kita bisa klik di sini line spacing, kemudian di sini saya pilih 1. Kemudian selanjutnya gunakan di sini perataan kiri. Di sini saya gunakan perataan justify. Setelah itu, untuk mengatur jarak antar paragraf yang pertama yang Anda ketikkan dengan sub-sub bab yang pertama, maka di sini kita kembali pada bagian line spacing. Ketik tanda segitiga ini. Di sini saya pilih add space before paragraph. Maka dia otomatis ada space di antara kursor saya dengan sub-sub bab pertama untuk membuat satu paragraf baru. Kemudian saya buat paragraf isinya. Sini saya contohkan. Seperti ini. Saya sudah ketikkan. Kemudian nantinya ketika Anda hendak membuat sebuah paragraf baru, Anda dapat menambahkan jarak antara paragraf pertama dengan paragraf yang kedua. Kembali tanda segitiga pada line spacing, klik di sini. Kemudian kita pilih di sini add space after paragraph. Dengan cara ini Anda dapat memperoleh jarak yang seragam antara paragraf, sehingga tampilan bagian isi secara keseluruhan terlihat lebih rapi di sini. Seperti itu. Kemudian pada bagian isi ini kerap kali kita harus membuat poin-poin untuk menguraikan sebuah topik. Misalnya ketika kita hendak menjelaskan bahwa di sini daerah Fatmawati segmentasinya terbagi menjadi penduduk sekitar, kemudian orang-orang perkantoran atau orang-orang yang sedang lewat. Di sini kita bisa buat poin-poinnya, yaitu dengan cara memberikan bullet atau memberikan tanda penomoran. Di sini untuk memberikan poin, kita pertama posisikan terlebih dahulu kursor pada baris baru untuk membuat poin yang pertama di sini. Kemudian kita bisa klik tanda segitiga di samping kanan icon bullet. Sini. Saya coba mencontohkan bagaimana cara membuat bullet pada poin-poinnya. Sini saya buat bullet 1. Kemudian saya ketikkan misalnya di sini penduduk sekitar. Kemudian kita tekan enter lagi, otomatis dia akan membuat bullet baru lagi. Kemudian saya ketikkan lagi di sini misalnya orang kantoran. Kemudian saya ketikkan lagi, saya tekan enter, dia akan membuat bullet baru. Saya ketikkan lagi. Di sini bullet yang formal kita bisa pilih bentuk bullet hitam ataupun yang kotak hitam. Untuk menggeser ke kiri atau kanan, Anda bisa klik di sini decrease indent atau increase indent. Decrease indent kita bisa geser ke kiri, atau di sini increase indent ke kanan. Seperti ini.
Sementara itu untuk membuat poin-poin menggunakan huruf atau angka, di sini kita bisa pilih di sini numbering. Kita klik di sini segitiganya. Kita bisa pilih penomoran yang kita inginkan. Untuk menggesernya kita bisa ke kiri atau ke kanan. Ini saya pilih dulu seperti ini. Selanjutnya kita bisa tekan enter. Kemudian kita bisa di sini ketikkan baris baru seperti ini. Di sini saya coba jelaskan perbedaan antara ketika saya berikan di sini space after paragraph dengan ketika saya tidak memberikan space after paragraph. Di sini saya berikan dulu space after paragraph, kemudian saya tekan enter. Apa yang terjadi? Di sini setelah tanda kursor akan ada space di antara kursor dengan subbab 1 2. Jika saya tidak memberikan di sini space after paragraph, di sini saya tidak berikan, saya remove, saya tekan enter lagi. Maka di sini setelah kursor dengan subbab 1 2 tidak ada space di sini. Maka jika saya add di sini dia akan berpindah, jadi ada space. Demikian mengenai mengatur tata letak teks. Terima kasih.